sekarang yang 11 ini tentang program linier. Jadi kita akan buat dulu model untuk pertidaksamaannya. Jadi misalnya kita bikin garis lurus ya di sini. Oke, kalau misalnya x-nya ditutup, ini berarti y-nya 2 ya kan, kita cari garisnya. 6 bagi 3 kan 2. Kemudian kalau y-nya ditutup berarti yang x-nya 6 mana? Pasangan 2 sama 6 ini. Garisnya kemana? Lihat cara menentukan arsirannya. Ini kan y-nya positif nih, y-nya kan positif, ketemu tanda pertidaksamanya kan negatif. Positif dikali negatif itu hasilnya dikurang, berarti kalau hasilnya minus itu di bawah garis, berarti ini arsirannya ke bawah. Kemudian selanjutnya yang kedua, kalau misalnya ini ditutup berarti kan y-nya 4. Kemudian kalau yang y-nya ditutup berarti kalau y-nya ditutup 4 bagi 2, 2. Berarti pasangannya 2 sama 4. 2 sama 4 adalah y-nya 2, x-nya ini. Tadi di sini udah dapat nih arsirannya. Kemudian yang y-nya ini kan dapat. Nah, ini. Kemudian sekarang yang y min x ini. Kalau x-nya ditutup dapat y-nya min 1. Nah, ini di sini lihat ya arsirannya. Di sini yang jelas garis ketiga pasti yang milik yang ketiga ini. Cara arsirannya kita lihat y lagi, pokoknya fokus pada y-nya aja sama pertidaksamaannya. Berarti kan y-nya kan positif nih. Y-nya positif, kemudian tanda pertidaksamanya positif. Berarti positif kali positif positif. Berarti ini di atas garis. Ini juga yang kedua juga sama ya, di atas garis. Berarti kita pertama itu dia di bawah garis, yang kemudian yang kedua di atas, ini di sini aja. Nah, kemudian yang ketiga juga di atas garis, berarti ketemunya di sini. Maka daerah arsirannya itu terletak di daerah 2 ya. Berapa ini? Ini yang tengah-tengah ini berapa? 4. Ya, di daerah 4. Apa 6? Seharusnya di sini. Kita ulang. Iya, seharusnya di sini nomor 6 ya, seharusnya ya. Di tengah-tengah ini. Tapi di sini nggak ada jawabannya. Selanjutnya nomor 12, kita disuruh untuk membuat model. Oke, yang pertama dulu garis ini ada di garis 5 ya. Jadi 5x. Jadi kalian mulainya dari yang sumbu y dulu. Jadi yang sumbu y itu menjadi ke option x. Jadi 5x ditambah ini adalah pasangannya 2 ditambah 2y. Nah, ini tinggal 5 kali 2 berapa? 10. Arsirannya kemana? Di bawah garis, lihat y-nya. Ini kan y-nya kan positif. Supaya dia di bawah garis harus ketemu negatif. Nah, ini. Jadi 5x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Mana 5x plus 2y kurang dari sama dengan 10, itu ada di CDE. Sekarang yang garis keduanya yang ini itu ada di 2x ya. Ini mulainya dari sumbu y dulu, 2x ditambah 5y. Ini juga sama, dia di bawah garis, berarti kurang dari sama dengan 10. 2x sama y. Terus yang ini adalah 1, 1. Berarti kalau 1, 1 tuh x tambah y, dia di atas garis lebih besar sama dengan 1. Berarti antara CDE yang x-nya lebih besar, x plus y-nya lebih besar sama dengan 1. Kemudian ini 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 10. Yang kurang dari keduanya kurang dari terus lebih dari besar sama dengan 0. Jawabannya yang E. Ya, karena di sini dibatasi oleh x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0.
Nah, sekarang sistem ini masih sama ya tentang model. Jadi kita lihat pasangannya. Di sini 5 pasangannya sama 5, berarti kita tulis X plus Y. Pokoknya kalian untuk merubah dari gambar ke model, mulai dari sumbu Y dulu. Jadi yang di sumbu Y menjadi ke option X. Ini jadi seharusnya 5X tambah 5Y ya. Nah, hasilnya kan di bawah garis. Karena di bawah garis berarti 5X plus 5Y kurang dari sama dengan 25. Kalau disederhanakan menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 25. Maka hasilnya adalah pilihannya tinggal yang A, B, AB ya, AB. Sekarang kita lihat nih, dia yang jelas di sini kan dia 1 sama 1. Oke, sekarang yang di garis keduanya melewati 1 sama 1. Fokus di sumbu Y dulu. Itu menjadi X dikurang Y. Ini tandanya jadi min 1. Nah, tanda pertidasamanya di sini kan, lihat di sini arsirannya kan dia di bawah garis. Kalau di bawah garis, supaya di bawah garis ini negatif Y harus ketemu dengan lebih dari, karena harus bernilai negatif. Jadi X min Y lebih dari sama dengan min 1. X min Y lebih dari sama dengan min 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ini membuat model dari nomor 14 ini, membuat model dari soal cerita. Nah, tipsnya sama ya. Kalian kok untuk soal cerita, di sini kan ada 3 jenis 2 produk yang berbeda nih. Di sini ada kendalanya itu adalah waktu. Ada waktu penggorengan sama waktu pengirisan nih. Penggorengan sama pengirisan ini kendalanya. Untuk yang produk A berarti kan berapa, kita sekarang bikin kendala untuk yang penggorengan dulu. Untuk produk A ada 18 detik. Enggak, ada pemotongan, ada penggorengan. Oke. Pemotongan dulu. Yang produk A ada 18 detik pemotongan. Oke, di sini kita buat pemotongan itu 18X berarti. Kemudian untuk produk B-nya ada berapa detik untuk pemotongan? 35, berarti 35 Y ya. Jadi ini tinggal 18 dikali 35, yaitu 36.000. Di sini waktu totalnya itu adalah untuk yang pemotongan paling banyak, sumber daya yang tersedia paling banyak. Itu kalau paling banyak berarti dia artinya maksimum. Paling banyak 10 jam. 10 jam itu berarti kalikan dengan second ya. Jadi 1 jam 3.600 second kali 10 jadi 36.000 second. Tandanya karena di sini maksimal berarti tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian sekarang yang penggorengannya. Untuk produk A ada yang jadi kalian pokoknya untuk soal cerita lihat kata-kata yang sama. Nah, itu yang dibuat menjadi kendala. Untuk yang penggorengan itu ada butuh waktunya sekitar 80 detik, berarti 80X ditambah produk B-nya membutuhkan 35 detik, 35Y. Ini juga sama ya, paling banyak, tapi waktunya itu adalah 15 kali 3.600, yaitu 54.000. Kemudian sekarang pengirisan. Pengirisannya untuk yang produk A membutuhkan waktu sekitar 70 detik, 70X ditambah yang produk B-nya membutuhkan waktu 40 detik. Kemudian kurang dari sama dengan 14 kali 3.600 adalah 54.000.
Nah, kemudian kalian tinggal tambahkan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Maka di sini jawaban yang memenuhi adalah jawaban yang A. Ini untuk menentukan nilai maksimum dari Z dari sistem ketidaksamaan berikut. Nah, ini kalau digambar ya, kita gambar dulu. Ini X, ini Y. Kemudian di sub kita buat gambar. Jadi yang pertama, kalau X-nya ditutup, maka Y-nya adalah 7. Terus kalau Y-nya yang ditutup, berarti ini 7/2, X-nya 7/2. Kemudian kalau X-nya ditutup, Y-nya adalah 11/3. 11/3 itu di sini. Terus kalau Y-nya ditutup, X-nya 11. Berarti ini dan ini garisnya lebih dari semua ya, maksudnya di atas garis. Jadi ini Y-nya kan positif, ketemu positif lagi, jadi di atas garis. Ini Y-nya positif, tandanya juga positif nih. Jadi positif kali positif, hasilnya akan positif, berarti di atas garis. Ini di atas garis, kemudian yang keduanya juga di atas garis. Maka nilai maksimumnya kita coba di sini, ADHP-nya ini dibatasi oleh titik 11,0, kemudian yang ini oleh 0,7. Nah, ini yang titik perpotongan ini kalian cari dengan cara eliminasi. Jadi 2X ditambah Y. Kalau mencari titik eliminasi, kalian pakai sama dengan saja. X plus 3Y sama dengan 11. Nah, terus disamakan, yang kedua ini kalikan dengan 2. Maka didapat 2X plus Y sama dengan 7. Kemudian 2X ditambah 6Y sama dengan 22. Dieliminasi, jadi didapat min 5Y sama dengan min 15. Maka Y sama dengan 3. Kalau Y nya sama dengan 3, maka 2X plus Y sama dengan 7. Berarti 2X sama dengan Y nya disub dengan 3. Berarti X nya dapat 2. Berarti di sini titiknya adalah 2,3. Kemudian disub ke fungsi objektifnya, di mana Z sama dengan 5X ditambah 3Y. Secara logika gini kan, di sini kan X-nya lebih besar ya, lebih besar di 5. Berarti tanpa menghitung pun kalian sudah pasti akan mendapatkan nilainya tanpa menghitung. Oke, kita coba masukkan di sini angkanya. Jadi sebenarnya secara logika itu ya, di titik yang misalnya anggap ini A, ini B, ini C ya. A-nya kan dapat 11,0, disub jadinya 5 kali 11, dapatnya 55. Ya, ini udah jelas ya sebenarnya di titik A maksimumnya. Soalnya di sini X-nya aja lebih besar daripada ini. Coba kita yang B, dapatnya 2,3. Ini udah beda banget nih. Jadi 5 kali 2 ditambah 3 kali 3, ini udah jauh banget. Ini sepertinya terbalik, bukan yang ditanya, bukan nilai maksimumnya tapi minimumnya seharusnya. Kalau maksimum kan dia ini tidak terbatas kalau yang kayak gini. Ya, ini seharusnya jawabannya itu adalah 19, tapi di sini bukan maksimum seharusnya, tapi minimum yang ditanya, bukan maksimum. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau misalnya ditanya minimum, itu jawabannya 19. Cuman kalau kayak gini, ini seharusnya kalau maksimumnya itu adalah yang bisa mendekati adalah 55. Ya, jadi nomor 15 itu sebenarnya pertanyaannya yang salah. Seharusnya dibalik, dia ditanya nilai minimum.